teman-teman bantu subscribe channel F. Obed Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Kita percaya bahwa apapun masalah, persoalan, apapun tantangan yang besar, termasuk pada saat situasi bencana ini, Dia Yesus yang adalah pembela itu. Dia Yesus yang adalah juru selamat dunia. Dia tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Allah. Ya Tuhan Allah kami, benar Tuhan Yesus, Engkau adalah pembela yang setia. Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah kami, Tuhan kami. Di tengah situasi ini, di tengah kondisi ini Tuhan, tidak akan menggoyahkan iman percaya kami bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya pengharapan itu sendiri, yang membela, yang setia, yang adalah juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kami mau belajar akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja di setiap pemberitaan firman Allah. Di situasi tempat ini Tuhan, bahkan pada saat ini saudara-saudara kami, siapapun Tuhan yang sedang menonton, menyaksikan Tuhan, biarlah Tuhan yang dalam mengikuti, dia boleh merasakan di sana ada urapan Roh Kudus, ada hadirat Allah di sana. Apapun Tuhan Yesus, dia datang dengan persoalan, dia kembali dengan sukacita, dia datang dengan berbagai macam beban sakit penyakit, dia pulang dengan berbagai macam hal yang luar biasa karena Allah Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Haleluya. Mari Tuhan Yesus, di setiap firman Allah yang diberitakan, kami percaya atas apa yang Ibu ucapkan Tuhan yang penuh kuasa, bahwa Tuhan turut menyembuhkan setiap firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Haleluya. Roh Kudus bekerja dan menyatakanlah bagi kami semua. Haleluya. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kekuatan-kekuatan kuasa Lucifer, kekuatan-kekuatan apapun kuasa kegelapan, runtuh semua, jatuh dan tak berdaya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarnya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Dia tadi bilang apa? Sang pembela. Dia itu adalah juru selamat. Haleluya. Dia tidak berubah dahulu, sekarang dan seterusnya sampai dia akan datang kedua kali. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, kita ada di dalam suasana di mana bencana ini yang begitu luar biasa, yang membuat orang resah gelisah, menangis oleh karena tahun 2021 kita masuk. Banyak di sana kedukaan di sana sini. Banyak di sana air mata. Banyak di sana berbagai macam hal yang terjadi. Orang mempertanyakan, di manakah Allah? Di manakah Yesus itu sendiri? Saudara kekasih Tuhan, Yesus menangis pada saat saya dan saudara menangis. Dia merasakan pada saat menangis. Dia merasakan yang namanya duka cita. Dia merasakan yang namanya kegentaran. Kisah pilu di Taman Getsemani. Kamu saudara kekasih Tuhan, kalau ikut khotbah saya part 1, part 2, part 3 atau season 1, 2, dan 3 di YouTube dengan tema besar Kisah Pilu di Taman Getsemani. Yesus ada di tempat itu yang tadinya tempat Taman Getsemani yang penuh dengan sukacita. Tempat yang dimana kalau bicara tentang taman nostalgia misalnya, orang di situ bertemu dan baku cinta. Orang pergi di situ dan bertemu dengan katakanlah reuni di mana pada saat dia pada nikah yang waktu yang lalu berjumpa di sana di tempat itu, dia kembali di taman itu dan tempat itu dia penuh dengan nostalgia, dia penuh dengan reuni oleh karena pada waktu yang lalu pertemuan di situ penuh dengan cinta kasih. Tetapi pada saat situasi Taman Getsemani yang tadinya Yesus juga yang sama beristirahat di situ dengan para murid
di situ berubah dengan tempat yang penuh dengan duka cita oleh karena kesedihan ada di sana. Yesus menangis di sana, dia sedih di sana. Para murid juga berduka cita oleh karena mereka mau berpisah dengan Sang Allah. Sang Tuhan Yesus juga mengalami hal itu, dia merasakan itu. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama dan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, kita akan membaca secara biasa. Mulai dari saya. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang Yesus tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, tunduklah mereka dan jangan berkata. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah katakan padamu, akulah dia. Jika itu yang kamu cari, biarkanlah mereka hidup. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mengunci pedang itu, menyerahkannya kepada hamba binasa dan memutusnya telinga kanannya. Nama hamba itu lepas. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, yang tadi saya pengantar tadi bahwa taman yang tadinya taman yang penuh dengan sukacita, taman yang tadinya taman yang penuh dengan nostalgia, taman yang biasanya bicara tentang taman, misalnya di sini taman apa, taman tsunami. Di situ orang bertemu, di sana apa? Ada di sana ada pacaran. Di sana ada I love you. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Di sana kita melihat di sana ada yang fashion show di sana, latihan di sana, lenggok sana, lenggok sini. Taman itu berubah tiba-tiba di Taman Getsemani. Yang tadinya taman di mana Yesus yang sering ada di situ beristirahat di situ menurut catatan Alkitab, menurut sejarah, taman itu dia sering ada di situ untuk dia bisa dapat berjumpa dengan para muridnya pada waktu itu. Tetapi pada situasi di Getsemani saat itu, konteks ini, dia saat itu mulai mengalami duka cita, sedih. Dia mulai mengalami yang namanya bagaimana ketakutan oleh karena di depan dia ada persoalan besar. Dia mau menunjukkan dirinya pada waktu itu, bahwa dia itu adalah manusia seutuhnya seperti saya dan saudara. Makanya saudara saya berikan tema di sini. Yesus dari Nazaret, sang pembela dan juru selamat bagi dunia. Yesus dari Nazaret, sang pembela dan juru selamat bagi dunia, sama seperti lagu tadi. Dia itu dari Nazaret. Nazaret itu di mana? Di Momere atau di Kupang atau di mana? Momere, oh? Nazaret itu di Israel. Di satu tempat yang tidak diperhitungkan di sana. Makanya kemudian di sini ada firman, ada bacaan di sini. Mereka datang, Yesus tanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, kami cari Yesus yang dari Nazaret.
saja yang pada saat itu. Yang sampai saat ini dan seterusnya, dia itu punya pengaruh karena dia telah kembali di atas pangkuan Allah, Bapaknya di sana, dan dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau bicara tadi tema, misalnya begini, tema Yesus dari Nazaret, sang pembela atau juru selamat. Kalau orang Nazaret ingat ini, dia pasti bangga luar biasa. Kalau misalnya kita buat begini, Yesus orang dari Momere menjadi juru selamat dunia. Orang bilang Momere, aduh Tuhan Yesus, saya lutut bisa gemetar. Contohnya, saya contoh pada waktu Presiden kita Jokowi datang di sini, musim corona yang begitu hebat, orang sampai lari lupa masker. Sampai lari pengen ini kain lari begini, mungkin dia punya nasi kosong di sana. Lari mau lihat, ada yang saya lihat di status, dia muat di situ dulu begini. Yang penting 5 meter saya lihat di Pak Presiden Jokowi, ini aduh Tuhan yang saya lutut gemetar. Dia tulis itu love, 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 love. Kalau dia punya suami pasti dia suami tersinggung. Saudara kekasih Tuhan, karena ingin untuk berjumpa dengan sang pemimpinnya itu. Yesus Tuhan di saat di Taman Getsemani itu punya daya tarik yang luar biasa. Sehingga apa? Pasukan besar dikirim untuk ke Taman Getsemani. Saudara kekasih Tuhan, saya pelajari sejarah mau ke Taman Getsemani itu dari kota Yerusalem. Setelah itu Yesus mereka ke Taman Getsemani untuk kemudian pertemuan yang terakhir dengan para murid, karena dia harus menjalani suatu cawan murka yang diberikan kepada dia. Dia harus memikul salib ini, dia harus menderita semua ini demi dunia. Maka saudara, dia melakukan perjamuan dengan para murid, dan kemudian setelah itu dia ajak mereka untuk berjalan ke Getsemani. Saudara, dari sejarah itu, dari Yerusalem ke Getsemani itu lebih kurang 4-5 kilo. Dan saudara, di sini Alkitab berkata di sini, setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Sungai Kidron ini di mana lagi? Sungai Kidron itu saudara, Yerusalem, yaitu di atas Bukit Muria, di mana dinamakan Bukit Kudus, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, itu Yerusalem. Kemudian di arah timurnya itu ada lembah, yaitu Sungai Kidron. Jadi lembahnya itu sangat dalam. Mau naik ke Bukit Zaitun yang menuju Yesus dan para murid pergi itu, dia harus turun lembah itu, jalan 4 km lebih, turun lembah, menyeberang Sungai Kidron, baru naik menuju Bukit Zaitun. Di atas lereng itunya ada sebuah taman. Di taman itulah Yesus sering bersama para murid untuk bersenda gurau, saling untuk bagaimana untuk dia mendidik mereka, sharing firman. Tetapi pada saat situasi ini, tempat ini berubah menjadi tempat yang kemudian serba dengan ketakutan, tempat yang serba dengan kesedihan. Oleh karena di sana ada perpisahan besar, di sana ada satu pergumulan yang hebat di sana. Saudara kekasih Tuhan, saya itu harap demikian. Tadi saya kasih contoh, misalnya Taman Nostalgia, kan ada di sini ada Taman Nostalgia, tidak? Di Kupang itu ada Taman Nostalgia, tempat di mana di situ orang mungkin bertemu di situ. Kalau bisa di situ ketemu dulu, ketemu di situ, berikan di situ. Supaya untuk sehidup semati. Itu Taman Nostalgia. Taman ini juga kemudian Yesus juga yang lalu dengan para murid sering beristirahat di situ. Itu menurut catatan Alkitab dan sejarah. Tetapi pada kali ini taman itu berubah menjadi taman yang penuh dengan duka cita, air mata di situ, tangisan di situ, dan penuh dengan kegentaran di situ. Saudara kekasih Tuhan, ini Yesus menunjukkan. Terus pertanyaannya orang pada saat mungkin di luar sana atau seberang sana, orang bertanya, katanya Yesus itu adalah Tuhan, katanya Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa pada saat itu dia mengalami itu semua? Dia menunjukkan dirinya bahwa dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Sakit dia rasa, sedih dia rasa, dia mengalami seperti itu. Tetapi dia mau tunjukkan bahwa dia sedang memikul satu beban besar, dia sedang untuk mau menjalankan itu
semua. Maka dalam situasi itu, secara kemanusiaan dia akan tunjukkan. Dia juga merasakan, bagi saya dan saudara juga merasakan seperti yang dialami oleh orang gay. Dia juga merasakan pada saat misalnya saya dan saudara mengalami misalnya perusahaan yang mengalami kehancuran, ataupun sana sini kita lihat banyak orang PHK ataupun banyak orang harus diberhentikan karena situasi ini. Dia juga mengalami itu. Bapak Mama Saudara Kristen, ini dia alami. Tetapi disinilah dia mulai dengan satu hal yang dia mau ajarkan kepada para murid. Menghadapi itu semua, menghadapi ini bencana yang ada di depan, menghadapi ini persoalan yang di sana. Jangan terlalu dengan air mata, jangan terlalu dengan kesedihan. Aku tahu kamu sedih, aku tahu kamu menangis, aku tahu kamu duka cita. Tetapi yang kita berkata di dalam Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas dan Markus, pada saat suasana itu Yesus mengalami batin yang sangat parah, sakit di sini, dia mengalami suatu kegoncangan di sini, pertaruhan di sini, terima atau tidak, secara manusia. Untuk menyelesaikan itu, dia datang menuju kepada yang tadinya batu. Mesbah di situ, dia bangun di situ, berlutut menyerahkan dirinya di situ. Dia datang kepada bapaknya, ya Aba, ya Bapa, sekiranya mungkin, kalau bisa cawan ini lalu daripada saya, kalau bisa penderitaan ini jangan daripada saya, tetapi kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku. Haleluya. Dia merasakan saudara, saya dan saudara menangis, menderita, apalagi situasi ini, dia sedang dan dia juga merasakan itu yang sama. Tetapi dia mau menunjukkan, jangan sedih dalam suasana itu, jangan larut dalam suasana itu. Orang Kristen harus punya satu keyakinan bahwa Yesus Tuhan telah melakukan itu semua, dan dia menang, dan dia adalah Tuhan sang pembela. Dan kemudian dia datang dan berlutut, dia menyembah di situ. Alkitab mencatat sampai peluhnya keringat yang dibagikan tetesan-tetesan darah jatuh ke tanah. Pergumulan yang berat untuk supaya dunia diselamatkan. Tetapi saudara, yang aneh, banyak kita yang mengabaikan tentang Allah Yesus Tuhan yang punya pergumulan yang berat. Malah ada orang yang mengatakan di luar sana bahwa Yesus itu nabi yang gagal. Karena apa dia bilang nabi yang gagal? Karena apa? Dia harus pikul ini cawan salib, dan dia disalib, dia nabi yang gagal. Maka dalam khotbah saya yang lalu saya omong sama dia, saya tantang sama dia, saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus bukanlah nabi. Dia lebih daripada nabi. Dia adalah anak Allah. Yohanes 3 ayat 16, baca baik-baik itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saya dan saudara semua, maka dikatakan diselamatkan, tidak binasa. Percaya kepada Dia, yaitu anak Allah. Orang lagi di sana berbicara lagi, mengatakan bahwa apa? Katanya ada nabi yang terakhir, itu bukan Yesus dan lain-lain. Kita boleh berbicara data dan firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada sebut nama Yesus. Baca lagi Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Belum mengerucut kepada siapa itu anak Allah, siapa itu firman, siapa itu juru selamat. Pasal 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan Ia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Belum mengerucut kepada nama. Siapa firman itu? Siapa itu anak Allah? Pembuktian harus ada supaya benar. Di sana boleh tahu. Jangan main-main. Ini firman dan kebenaran firman Tuhan. Maka Yohanes ini baru satu bagian firman. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Inilah dia Yesus Kristus Tuhan, sang pembela juru selamat bagi dunia, bagi setiap orang. Bukan saja bukan orang Kristen ya, ini dia bicara lagi. Seluruh orang. Tetapi dengan catatan di sini apa? Yang percaya. Yang percaya. Terus bagi orang Kristen kenapa harus apa namanya? Orang Kristen harus bangga. Bangga karena engkau punya iman itu tidak salah, pasti benar dan pasti engkau akan benar. Saudara, dengan situasi inilah Yesus sang pembela. Kita buktikan di sini dalam bacaan kita yang tadi, Yohanes 18 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang ketiga, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Ayat yang keempat kita perhatikan sini. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka ayat yang kelima, Yesus dari Nazaret. Ini Yesus yang tadi kita belajar, ataupun Yesus yang kita kenal, yang kita imani. Dia itu anak Allah yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, dan sebelum dunia dijadikan, dia sudah berkata bahwa dia sudah ada, malah dia lebih duluan daripada Abraham, dan ini sudah digenapi. Dan kemudian inilah yang dia datang sebagai pembela dan juru selamat. Di sini dia maju. Saudara, siapa pemimpin seperti Yesus? Pada saat situasi masalah begini, mundur. Siapa Yesus di sini dan masalah? Kalau kena orang lain pasti dia begini. Oh itu bukan, saya bukan. Bukti kemudian adalah contoh si Petrus menyangkal Yesus. Apakah engkau murid daripada Yesus? Oh bukan, saya tidak kenal dia. Bisa saya Yesus pada waktu itu misalnya katakanlah Obed yang seperti tipe begini, yang dari Allah, yang hidup di Mumere ini, yang kemudian ada di situ. Bisa saya kalau Yesus mau menyangkal Yesus begini, saya bukan Yesus, itu dia si kotak isi hitam itu. Itu dia itu anak Allah itu. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia datang sebagai pembela dan juru selamat. Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Dia maju ke depan, akulah dia. Masalah itu aku yang hadapi. Masalah itu aku yang akan jalani. Bukan mereka ini. Inilah pembela dan juru selamat. Pemimpin-pemimpin jangan kita ketemu demikian. Contoh yang tadi saya contoh. Orang banyak hung heng pada saat Jokowi datang di kota Mumere, NTT dan Sumba. Heboh, bikin heboh ini Indonesia. Apa ki Mumere? Orang hanya kenal Mumere mungkin Famire begini. Terus kemudian orang hanya kenal kota Kupang, bilang kota kasih di sana, ataupun katakanlah Wangi Cenana dan lain sebagainya. Sumba dengan kuda senderu. Apa sih di sana? Kenapa presiden datang di sini? Karena dia tahu di sana ada hal yang luar biasa di sana. Itu anugerah. Makanya saya punya khotbah yang lalu saya bilang begini. Jokowi presiden Indonesia, tapi satu anugerah bagi NTT. Banyak datang, makanya tadi tuh dua-dua datang semua. Harus lepas tuh kain begini kami bertemu dengan Jokowi. Malah lupa masker lagi. Terpaksa Pak Jokowi keluar dari mobilnya, bukan keluar dari mobil, kasih turun kaca ini masker, terimalah masker ini. Kenapa? Dia mau menjaga untuk masyarakatnya jangan supaya kena ini virus corona. Orang angkat di sana bilang ini pemimpin yang bikin kacau balau. Ini tidak. Pemimpin yang seperti ini yang telah dicontohkan oleh Yesus ini sendiri. Masalah itu dia tidak lari, tetapi dia bilang ini aku Yesus yang kamu cari. Saudara, ini jangan seperti banyak pemimpin kita di sini. Kalau ada yang mendengar, ada yang menonton ini silakan. Saya mau kasih tahu, banyak yang sering ada masalah, apalagi seperti ini. Pada saat ada sukses, berhasil program, ataupun katakanlah dia punya segala macam hal bisa berhasil. Siapa yang berhasil? Saya. Siapa berhasil? Ini saya.
mobil ini hitam ini, dia yang bikin masalah. Tapi pada saat ada sukses, siapa yang sukses? Saya pemimpinnya. Yesus tidak demikian. Pada saat masalah datang, situasi datang, orang tanya, siapa Yesus dan Nazaret? Dia bilang, saya ini. Ini pola pemimpin yang memberikan contoh, pembela dan juru selamat. Sehingga ini layak dan pantas dan cocok diberikan. Dan memang itu Allah yang memberikan, Bapaknya yang memberikan nama ini. Karena dia setia sampai mati di atas kayu salib. Sehingga Filipi 2 ayat 11, dia layak disebut Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang berikan nama ini siapa? Allah Bapaknya sendiri, tidak ada satupun seperti dia. Karena dia setia sampai mati. Kadang-kadang kita menyelam begini, setia sampai mati. Tiba-tiba putus pacar datang. Apa yang setia? Ada setia yang sonde. Tiba-tiba datang, aktif persekutuan doa, aktif pelayanan, pujian penyembahan. Yesus, Engkau luar biasa, Engkaulah Allahku, Tuhanku. Haleluya. Setelah persoalan masalah datang, putus cinta, dia pergi. Dia bilang, bukan ikut Engkau di tantangan. Dia boleh jauh. Malah ini ketemu yang tadi yang kerja di bank, yang dari agama seberang. Dia bilang, ini dulu bersukacita. Ini yang bahaya. Jangan sama seperti Yudas. Yesus pada akhirnya menyesal seperti Yudas. Tetapi apa? Taman Getsemani membuktikan Yesus tidak benci Yudas. Kalau kita baca di Injil Matius ya, Yudas datang, Yesus bilang begini, hai engkau ular-ular kita. Yesus mengubah tangan itu yang tadi sedia dengan tangan yang penuh dengan kasih dan damai. Musuh pun apapun, orang yang mengkhianati apapun. Yesus menjawab, kalau kita membaca di firman Tuhan ini, Yesus bilang begini, hai teman, apakah itu caramu engkau datang kepadaku? Apakah itu cara? Dia kata teman. Orang yang mengkhianati, orang yang tadi menyeleweng, yang tadi putus pacar ini, dia bilang teman. Kita bisa begitu ke sonde kok, atau bisa? Tiba-tiba saudara yang orang kasih, dia datang, dia menyimpan, dia datang, terus kemudian dia datang mengkhianati. Lu bilang begini, lu teman tidak? Saya lihat muka ini, saya kema muntah. Begitu sonde. Atau lu pergi dari jauh dari sini. Saya tidak kenal lagi lu 7 turunan. Ini pakai sumpah 7 turunan. Yesus tidak pakai sumpah 7 turunan. Hai teman, itukah caramu? Tapi saudara, ada hal yang saya catat di situ. Tujuan Yesus adalah supaya apa? Yudas harus menyesal karena engkau sudah salah di dalam hal ini. Yang berikut adalah terapi bagi Yudas untuk harus benar-benar bertobat, kau bertanggung jawab kemudian hari. Apa yang kemudian? Kalau Yudas waktu itu misalnya dia menyesal seperti Petrus yang juga mengkhianati. Petrus itu juga mengkhianati juga. Tetapi dia berjumpa kembali dengan Tuhan. Kontrak baru dibangun. Dia hidup cinta Yesus. Dia disalib. Maka dia bilang, salibkan saya kepala di bawah. Cinta Yesus. Makanya lagu tadi. Aku mau apa? Setia sampai mati. Setia sampai mati seperti Yesus. Di atas kayu salib. Di sanalah. Itulah juru selamat yang kita belajar ini. Tidak seperti Yudas. Dia hanya mau pegang uang. Ini beda uang tuh. Percayakan lagi Yesus kasih lu jabatan, ini jabatan yang besar lagi. Yang pegang uang ini, tetapi lo bisa mengkhianati dia, tapi dia tidak akan sapa lu sebagai penjahat. Dia bilang begini, hai teman, itu kan cara mau aku datang. Yang berikut saudara kasih Tuhan, pada saat Petrus mengambil karena Petrus itu menunjukkan sikap juga supaya manusia tadi seperti kita, seperti saya ini. Lu mau lawan yang saya punya orang ini, saya punya Tuhan ini, saya punya guru ini, lu habis. Dia ambil di parang, dia taruh di sini. Putus betul soalnya. Dia marah secara manusia. Lu ganggu dia ini. Saudara, tapi Tuhan bilang itu salah. Pedang tidak boleh dengan pedang, tapi pedang dengan pengampunan. Pedang dengan kasih. Maka itu yang akan membuat orang bertobat. Kalau engkau orang yang mencemooh, kalau kamu juga ikut mencemooh, maka orang tidak akan bertobat. Tapi harus dengan kasih, dengan doa yang Yesus ajarkan. Dia datang di hadirat Bapaknya, dia berdoa di situ, menyembah Bapaknya, kehendaknya yang jadi di situ. Itu sampai bela dan juru selamat yang dilakukan. Saudara kasih Tuhan. Yang berikut di sini. Ayat yang keempat.
Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka. Ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Kita perhatikan baik-baik di sini. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Ada dua kata yang Yesus ucapkan di sini. Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuhlah ke tanah. Dia berkata hanya dua kata di sini. Akulah dia. Apa yang terjadi? Mundur ke belakang, jatuh di situ. Saudara, sepasukan prajurit Romawi itu, kalau saya baca coba ini, satu pasukan itu berapa? Pangkat jenderal, satu pasukan berapa? Lebih kurang 6.000 sampai 7.000. Kalau orang kita lihat orang membuat satu tayangan film, rata, mundur, jatuh karena dengar nama ini. Akulah dia. Ini hanya diucapkan Yesus. Aku yang dia tidak pakai hari begini sama seperti di hari itu angin gelombang itu. Kalau dia pakai hari begitu mungkin orang lu is dead. Kalau dia memakai cara itu, tetapi dia hanya bilang begini, akulah dia. Orang heran pada saat jatuh. Siapakah dia ini? Yesus dari Nazaret. Para muridnya memperhatikan ini, mereka tahu inilah dia Yesus, Tuhan yang anak-anak Allah. Ada kuasa Allah, keilahian itu muncul dari situ. Pada saat diucapkan dua kata ini, akulah dia. Mundur ke belakang mereka, jatuh semua. 6.000 lebih. Kalau Yesus mau pakai hitung-hitungan perang waktu itu, di dalam Injil Matius ya, bagaimana dikatakan? Kalau saya bisa berseru kepada Bapa, kirimkan 12 pasukan. Tadi dong, satu pasukan, Yesus 12 pasukan. 12 kali dengan 6.000. 80.000 orang. 80.000 orang mereka turun. Tidak ada, dunia akan binasa. Tetapi Yesus tidak mau. Dia tunjukkan bahwa menghadapi ini, dia siap menjalankan misi Bapaknya, yaitu memikul salib menderita bagi dunia, bagi setiap orang, supaya kemudian diselamatkan bagi yang percaya. Dan kemudian dia mau supaya jangan membalas kejahatan yang kejahatan. Saudara kekasih Tuhan, provokasi atau tidak, tapi saya bisa bawa dalam doa. Saya ingat itu khotbah sekitar bulan Oktober November 2020. Pada saat ada gereja-gereja kita, saudara kita yang di Sulawesi dan lain sebagainya mengalami gereja diratakan dan semua, kemudian saya tidak tahu, kemudian setelah saya nonton video kembali saya punya khotbah itu, saya sendiri ngiri oleh karena ada semacam tanpa saya sadar ada pembuatan di situ. Orang Kristen dia diajarkan untuk mengampuni, berikan tempat itu kepada murka Allah. Bukan kamu, Allah punya otoritas. Dan itu perkataan yang saya masih ingat. Dan saya hanya berkata bahwa nanti kemudian tinggal hitung ke depan. Kita lihat gelombang kemudian gelombang persoalan kita hadapi. Saya bukan untuk mengatakan saya tidak, saya hanya alat kecil. Saya selalu di hadapan Tuhan, saya katakan, ini Obed hanya sebutir pasir. Sebutir pasir yang engkau pakai untuk melayani. Tapi aku menyatakan kepada dunia, jangan menghina-hinakan dia yang telah rela mati di atas kayu salib. Kalau kau menghina dia, maka inilah akibatnya. Saudara kekasih Tuhan, kita bangga sebagai orang Kristen karena dia, kita tetap cinta dia. Kita harus pegang ini. Aku masih setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Para rasul itu mereka dalam contoh itu. Yang tadi contoh Petrus itu. Dia jatuh bangun dengan Tuhan, tetapi dia tahu ini sampai bela juru selamat yang akan datang kedua kali. Maka dia di sini dia tetap cinta Yesus dan dia mau disalibkan juga. Para murid yang lain juga begitu, saudara kekasih Tuhan. Makanya di Taman Getsemani di Bukit Zaitun ini satu sejarah. Ini akan sejarah ini akan terulang pada saat Yesus datang kedua kali. Karena apa? Kakinya akan berpijak di situ. Kalau baca di dalam kitab Zakarias pasal 14, Sang Tuhan akan meletakkan kakinya di atas bukit Sion ini yang ada di Taman Getsemani. Akan pada waktu dia meletakkan kakinya dan menghalau para musuh yang ingin menghambat dan menghancurkan gereja Tuhan dan orang percaya. Dia meletakkan kakinya di atas bukit Sion. Itu di Zakarias pasal 14. Ini yang akan terjadi. Maka Yesus membuat sejarah ini untuk dunia tahu bahwa dia akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja. Di bukit inilah dia meletakkan
kakinya untuk menghancurkan setiap orang-orang yang mau menghancurkan orang percaya. Maka saudara, saya dan saudara dibela oleh dia. Tidak boleh takut dan ragu itu. Jangan karena persoalan seperti begini. Oh, kami tidak mau ikut lagi persekutuan doa karena kami punya ketua ini yang mati loyo seperti ini. Oh, kami tidak mau lagi karena dia ini seperti inilah, kami tidak mau seperti dia lagi. Atau tante ini bilang begini, oh sudah, saya tinggalkan dia, sudah tua kakak seperti ini, saya tidak mau lagi dia. Oh, ini satu hal bertanggung jawab. Yesus ajarkan bukan demikian, setialah sampai mati. Dengan jalan datang, berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, menyembah Tuhan dan datang kepada Tuhan. Dia datang berlutut di situ, dia menyembah yang luar biasa. Dia tunjukkan itu semua di sana dan dia menunjukkan kasih. Kimpahkan kasih tentang kasih. Dan di sini Yesus sampai bela. Dia menunjukkan itu semua. Dua kata saya diucapkan orang, kalau saya pakai kata orang preman dan tabongkan. Akulah dia. Itu dia baru dua kata. Akulah dia. Itu bisa di akulah dia. Kok terus jatuh? Kalau dia hari, hei udah geludak ke habis kau. Kalau dia udah geludak seperti yang dia hari itu, angin sakal itu, tenanglah. Kalau dia pakai kata begitu lagi saya dibayangkan. Ini hancur atau dia turun ini malaikat yang 12 pasukan 80.000 orang. Habis kau. Tetapi saudara, Yesus cinta akan dunia ini. Dia hormati Bapaknya yang telah mengutusnya supaya tidak percuma dunia harus dimenangkan, tetapi dia mencatat bagi mereka yang percaya. Kalau mereka yang tidak percaya, setan binasa. Tetapi bagi yang percaya, dia pasti diselamatkan. Kita baca selanjutnya di sini. Ayat yang ke-7, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah mengatakan kepadamu, akulah dia. Jika yang kamu cari, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Ini satu pembelaan. Ini satu hal yang kau Yesus, akulah pembela juru selamat. Ini aku, pemimpin yang demikian. Persoalan masalah ini jangan ditimpakan kepada mereka. Janganlah mereka yang pikul salib, jangan mereka yang menderita, janganlah mereka menanggung ini. Tetapi inilah aku Yesus dari Nazaret. Jangan ganggu mereka, sehingga genaplah firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada mereka. Ayat 9. Demikianlah hendaklah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Bagi saya dan saudara yang saat ini berkomitmen untuk percaya kepada Yesus, cinta Yesus namanya, ataupun setia sampai mati, percaya saya dan saudara bahwa kita dibela oleh Dia. Kita dibela oleh Dia, dijaga oleh Dia. Kalaupun saat ini saudara, orang akan bertanya, kok kenapa dia bela, kok kenapa saya ke saudara, saya ke bapak mama segala macam, meninggal dan mati. Ingat saudara, mati ini hidup di dunia sementara. Mati itu hanya bersifat istirahat. Tapi kemudian yang penting adalah yang sambut dia di sana itu siapa? Yesus Tuhan yang di sana. Dan Yesus yang memberikan jaminan bahwa Dia itu yang akan membangkitkan setiap orang yang mati. Salah satu yang kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21, saya baca bagi kita semua. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, ini Yesus yang berkata demikian. Sebab sama seperti Bapa yang membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Haleluya. Makanya saudara di sini jangan putus asa kalau kehendak Tuhan. Saudara-saudara, orang tua, orang kekasihmu meninggal di sana, percaya dalam nama Yesus. Yesus menjamin ini, aku yang diberikan segala mandat kuasa untuk membangkitkan setiap orang. Maka kita berkata bahwa pada sebelum Yesus datang, orang-orang yang percaya yang telah mati itu akan dibangkitkan dengan bersama. Maka orang-orang yang masih hidup, maka bersama-sama menyongsong Dia di atas awan-awan. Haleluya. Makanya saudara tidak perlu mau mati pun tidak masalah. Saudara kekasih Tuhan, Yesus sang pembela. Ya, saya baca dari yang tadi ya, Yohanes 5 ayat yang ke-21, saya baca terus, 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Semua diberikan kepada Anak tentang penghakiman. Yang menentukan nanti. Makanya dia bilang begini, para murid kalau setia, saya akan pasang kamu di dalam 12 suku untuk menghakimi.
Para murid itu akan diberikan spesial. Mereka mati secara tragis, tapi mereka akan turut menghakimi. Makanya ada satu cerita kisah begini. Tiba-tiba saat penghakiman, Petrus karena dia sebagai seorang tokoh yang pemberani dan dia sebagai seorang ketua, koordinator tim para rasul, dia bagian catat di buku kehidupan, buku pintu masuk surga. Semua antrean muncul, ayo saudara, dia cek nama di sini ada di buku kehidupan tidak? Oh sini ada, Om Son ada. Oh ini nama, ini istrinya, oh ini istrinya, oh ini Tante Puri ada, oh ini semuanya ada di sini. Tapi dilihat di sana ternyata di belakang sana itu ada Yudas. Maka Petrus bilang, hei Yudas, pengkhianat kau keluar dari sini. Ini cerita saja. Yudas bilang begini, hei Petrus, lu pun Tuhan saja saya jual dengan 30 keping perak. Lu saya jual dengan ikan selar. Tidak akan begitu, saudara. Ini hanya contoh. Yesus yang akan menghakimi, tidak ada yang lain. Ini firman Tuhan, bukan saya yang berbicara. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang sedang mengikuti ataupun dimanapun, karena kebutuhan nanti ini dimuat di YouTube. Silakan, ada yang mau silakan bicara, mari. Ini dasar firman. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya ayat yang ke-23 dari Yohanes 5 tadi, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini Yesus berkata demikian. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati bapaknya. Tapi barang siapa tidak menghormati anak, dia sama dengan tidak menghormati bapaknya. Nanti saya menjadi capek-capek. Saya bilang Allah saya besar, Allah saya hebat, tapi kau tidak mengenal anaknya. Kamu sama dengan tidak mengenal bapaknya. Ini Alkitab yang berkata demikian, bukan saya. Haleluya. Ini jadi takut kok sampai ketegasan. Takut tidak. Ini kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mengakui anak, percaya kepada anak, dia sama seperti dia mengakui Bapa. Tapi siapa yang tidak percaya anak, dan bahkan dia di sini berkata bahwa barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Hati-hati di sini. Dia berkata ini bukan kesaksian Yohanes atau yang lain. Yesus yang berkata, kesaksian Yesus tentang dirinya. Makanya kebenaran kita itu kebenaran yang orangnya asli. Nubuatan dari Taman Getsemani, semua nubuatan-nubuatan mengarah hanya mengerucut kepada satu nama. Dia itu Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Dia itu sang pembela dan juru selamat. Maka dia buktikan di sini. Kita kembali kepada tadi Yohanes 18. Yohanes 18 ayat yang tadi yang ke-9. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini bahasa Yesus, kegenapan firman yang dari doa Yesus. Kita baca di Yohanes 17 pasal yang ke-12. Yesus membuktikan dia punya omongan doa di sini. Yohanes 17 ayat yang ke-12, saya baca di sini. Selama aku bersama kamu, aku memelihara. Dia berdoa di sini. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Haleluya. Doa Yesus itu, omongan Yesus itu, dia buktikan dengan hal kecil. Pada saat orang datang, siapakah? Kamu cari siapa? Yesus besar. Akulah dia. Kalau aku yang kamu cari, jangan ganggu mereka. Dia buktikan di sini bahwa dia punya ucapan, tindakan dia buat betul bahwa dia sang pembela dan juru selamat. Tadi kita lain toh. Setia sampai mati. Makanya terus saya omong. Orang kalau ngomong setia, yang satu cerita kisah, dulu suami istri berpacaran, pokoknya betul janji sama dengan mau sama saya, cinta sama saya, betul saya pun cinta ini. Lu bisa bayangkan sama dengan ini luasnya. Tingginya apa sama dengan langit.
Kemudian jadilah nikah, kemudian setelah itu dua tetap berikrar janji. Mungkin di taman nostalgia itu. Berjanji di situ, karena orang begini, hanya mau yang memisahkan, tapi dulu berjanji mau begini. Sekalipun mati di luar, saya tetap setia kita bertemu di Yerusalem lagi. Karena biasa akhir-akhir ini orang begitu, orang kebetulan kalau kita sampai berjumpa di Yerusalem baru tuh, dia berkata begitu. Kebetulan istrinya mati di luar. Dia bilang, mama biar mama mati dia di kuburan, mama mati di sini, bapak tetap janji mama. Ini ya dan amin dan haleluya, puji Tuhan. Mama mati di sana, kita berjumpa di Yerusalem. Bapak biar tetap kosong, nol bapak tetap begini sampai berjumpa di Yerusalem. Setelah dia bangun di sini, ada seorang ABG di sini. Bapak tenang ya, dia bilang begini, aduh ini ABG. Mama minta maaf, mama tadi itu janji itu saya main mama. Ini soalnya ada di sini. Ini yang bayar. Orang Kristen kadang begini, masuk gereja sini, haleluya, kembali ke sana. Lihat begini, haleluya, ini bahaya. Kalau haleluya, haleluya. Jangan haleluya di sini keluar, haleluya. Ini persoalan Bapak Saudara kecil. Terutama anak muda. Hati-hati dalam semua ini. Jangan ada hal-hal yang kemudian masalah tentang percintaan, masalah tentang ini mulai tiba-tiba mulai alasan bahwa kau di sana beci anak, kau di sana bang entertainer, kau di sini bang ini. Terus apa alasannya? Kau tinggalkan Yesus karena itu semua. Apa dia menyelamatkan? Orang tentu butuh yang namanya dia punya kehidupan yang layak. Tetapi yang layak, yang berkenan, yang memuliakan, yang kekal itu hanya di dalam nama Yesus. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia memberikan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petrus dan para teman-temannya pada situasi di Taman Getsemani itu tidak binasa, karena itu Dia yang berkata dan firman yang berkata demikian terjadi. Tetapi bagi yang tidak percaya, saya mengatakan sayonara. Saudara kekasih Tuhan, maka di sini Alkitab berkata, pada waktu kisah Taman Getsemani yang tadinya duka cita, yang tadinya penuh dengan air mata, yang tadi penuh dengan tangisan, yang tadi penuh dengan ketakutan, kegentaran, berubah menjadi sebuah doa, penyembahan, berubah menjadi kasih di sana, berubah menjadi pengampunan di sana, berubah menjadi Yesus sang pembela dan juru selamat bagi dunia. Dia buktikan itu, akulah Dia. Tangkap aku, jangan mereka, biarkan mereka pergi. Petrus, sarungkan pedangmu, jangan balas dengan pedang, ampunilah dia, karena hak pembalasan itu milik Allah. Tanamkan itu dalam diri kita, maka bangga sebagai orang Kristen. Kalau orang lagi lari di lain tempat, itu yang saya bilang kacau. Ini yang nanti sayonara. Esau demi untuk hak keserungannya, dia menjual dengan sepiring kacang merah, betul toh? Tapi kemudian dia mau kembali untuk menerima berkat, tidak bisa lagi. Karena apa? Dia menganggap remeh hak kesulungan, yaitu dengan sepiring kacang merah. Jangan karena materi, harta, jabatan, tinggalkan Yesus. Jangan karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, tinggalkan Yesus. Makanya data yang saudara kalau kita lihat itu mudah-mudahan itu data salah ya, orang lucu nih. Di Momere ini setelah masalah COVID Corona ini katanya janda meningkat. Oh, mau bilang katanya Momere tertinggi janda meningkat. Betul kosong deh. Kalau janda meningkat karena apa? Suaminya tidak ada hoang lagi orang bilang. Karena waktu krisis ekonomi begini, terjadi bangkrut, ataupun kiosnya tidak lancar, ataupun usaha bisnisnya tidak lancar, perusahaannya diaman kehancuran, dan jabatannya menjadi pertanyaan, maka kemudian apa? Biarlah aku jadi janda. Tetapi apa? Dia masih tetap perkataan begini, tetap aku cinta Yesus, itu betul kosong deh. Menurut dia itu betul, karena apa? Aku tetap cinta Yesus. Dia aku janda, tetapi di sana ada mantan pacar yang begini. Aku tunggu sampai jandamu. Ini bahaya. Hancur di sini dunia. Setia sampai mati seperti Yesus di atas kayu salib. Setia sampai mati.
Ini yang kemudian Allah memberikan dia nama. Tidak ada satu nama seperti Yesus. Dalam nama Yesus bertekuk semua yang ada di atas langit. Dia bawa bumi, dibawa di bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dan dia akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Allah. Kita mau berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang mungkin mengikuti acara ini, yang secara live atau sedang menonton ataupun mengikuti dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa dia Yesus Kristus dari Nazaret itu adalah Sang Pembela. Dia Yesus Kristus dari Nazaret itu Sang Juru Selamat. Dia Yesus Kristus dari Nazaret itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kalau dia sudah juga merasakan sakit, merasakan kepedihan, merasakan ketakutan di Taman Getsemani, tapi dia ubah itu menjadi taman doa, taman menyembah, taman penuh kasih, taman penuh pengampunan di sana, taman untuk dia membela, menjadi orang yang siap sedia menghadapi setiap masalah persoalan. Maka saya dan saudara jadilah orang-orang yang adalah pemenang. Haleluya. 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 Kita ada di hadapan hadirat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami kadang-kadang membuat komitmen, janji di hadapan Tuhan, ikrar di hadapan Tuhan, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Tetapi kadang-kadang ucapan mulut kami berubah pada saat situasi kondisi. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kesetiaan mulai dari Taman Getsemani, taman yang tadi penuh dengan kedukaan, duka cita, air mata, ketakutan, kegetaran. Tetapi di sana Engkau ubah menjadi taman doa, mesbah, penyembahan, memuliakan Allah, memberikan sepenuh kepada otoritas Allah, dan menghadapi masalah persoalan, tidak melempar persoalan kepada orang lain, tetapi Engkau menjadi pembela, juru selamat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Engkau lah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau yang patut kami sembah, dan Engkau sangat luar biasa. Dan dalam nama Yesus saat ini Engkau dapati Tuhan saudara-saudaraku, mereka-mereka yang sedang mengikuti dengan harapan Tuhan di sana. Kalau bisa Tuhan mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami yang namanya pelepasan dari sakit penyakit, maka di dalam nama Yesus biarlah mereka mengalami ada urapan Tuhan di sana, ada hadiah Tuhan di sana, ada kuasa Tuhan di sana. Hancuran Tuhan tolong di sana. Jamah Tuhan, Roh-Mu memulihkan, angkat setiap kutuk-kutuk yang namanya perceraian, kutuk-kutuk yang namanya perselingkuhan, kutuk-kutuk yang namanya berbagai macam hal kemutrakan dalam rumah tangga. Di dalam nama Yesus ada pemulihan di sana. Ada pemulihan di sana. Ya Tuhan, yang dapati banyak mereka dan kami semua yang di saat bencana ini berimbas kepada masalah ekonomi, keluarga dan rumah tangga. Berimbas kepada usaha kami yang mulai kemarin, berimbas kepada bisnis kami, usaha kios kami, bahkan toko kami dan lain sebagainya, dan bahkan perusahaan banyak yang di PHK, dan bahkan perekonomian negara kami menjadi morat-marit situasi ini. Tetapi Tuhan, kami percaya kalau Yesus telah menyatakan semua dan telah mengalahkan semua. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, persoalan masalah ini diatasi, dan kami bersama-sama di Yesus menyelesaikan, dan bersama-sama menyelesaikan setiap masalah persoalan ini. Dan kami percaya Yesus Tuhan yang sama, tidak berubah, menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa kasih. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Apa kami berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia ini. Kami bangga Engkau memberikan pemimpin yang baik, yang luar biasa, yang pemimpin yang tidak pernah memperhitungkan ataupun melihat dari suku, golongan, agama apapun, tapi dia cinta akan negeri dan bangsa ini. Maka Tuhan, mari kami berdoa bagi Presiden kami Jokowi. Tuhan, kami bersyukur bahwa olehnya Tuhan yang diberkati, olehnya Tuhan yang kau memberikan, anugerahkan dia berkat
dan luar biasa Tuhan bagi NTT, dan itu sangat luar biasa Tuhan. Berkati dia dan lindungi dia Tuhan. Bahkan bersama Wakil Presiden Parlemen dan Lembaga Tertinggi Negara Polri dan TNI, bahkan juga Tuhan semua elemen swasta BPN, ada berkat Tuhan di sana, ada kekuatan peneguhan bagi mereka, seluruh penanganan yang sedang dilakukan Tuhan berbagai macam hal, termasuk vaksin-vaksin yang diupayakan Tuhan, kuduskan dengan darah-Mu Yesus Tuhan kami, dan menjadi berkat dan memulihkan, dan Tuhan boleh negeri dan bangsa kami ini boleh mengalami perlindungan daripada Tuhan. Bahkan sampai dengan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, Tuhan jamah semua, Tuhan jamah semua, Tuhan jamah semua. Bahkan sampai di daerah kami ini Tuhan, Kabupaten Sika ini, Tuhan jamah pemimpin-pemimpinnya, semua Tuhan jamah. Pulihkan kami Tuhan, Tuhan dapati di sana sini yang terdampak akan wabah corona ini, di rumah-rumah sakit, ruang isolasi. Kami mau katakan di dalam nama Yesus Tuhan, mereka menolak kelepasan, mereka menolak kesembuhan di sana, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penyakit-penyakit sampah pada ternak, virus yang merambat sana sini Tuhan, banyak di sana sini, banyak peternak yang harus gulung tikar. Kami minta Tuhan, kalau ada kekurangan kelemahan dosa kami ampuni, dan mari Tuhan jamah-jamah dan pulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bahkan di Berdarah kami percaya ada kuasa Allah di sana, benar ada bentuk pelayanan yang para medis, kami tahu itu Tuhan. Tapi kalau berkat Tuhan, urapan Tuhan di sana, kuasa Tuhan di sana, mujizat-mujizat terjadi di sana. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Semua pelayanan-pelayanan pekerjaan pelayanan Tuhan, lewat para pendeta, lewat para evangelis, lewat orang-orang persekutuan doa, lewat gereja-gereja Katolik, lewat setiap para pelayan-pelayan, para pastor, romo, uskup, dan semua yang melayani Tuhan, berkati, dan pakai sebagai alat berkat untuk melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ada begitu banyak Tuhan beban pergumulan dan persoalan kami, tapi kami percaya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Sang Pembela, Sang Juru Selamat dunia itu, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, perkara-perkara besar terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembahyang doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.